Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ibu Ella dalam pelajaran PAI. Materi kita kali ini di tema yang ketujuh adalah tentang zikir dan doa setelah sholat. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dan kapanpun kamu harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilakukan dengan berzikir dan berdoa. Baiklah teman-teman, kita bahas tentang zikir setelah sholat. Apa itu zikir dan doa? Merupakan dua hal yang sangat penting dalam syariat Islam. Tidak ada ibadah tanpa zikir dan tidak ada ibadah tanpa doa. Pengertian dari zikir. Zikir berarti ingat atau mengingat. Maksudnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah biasanya disebut dengan zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan hati dan ucapan. Nah, ucapan zikir terdiri dari lafal-lafal yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, teman-teman, adab zikir setelah sholat adalah duduk dengan menghadap kiblat, khusyuk dan tenang dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu zikir setelah sholat. Apa itu membaca? Yang pertama, membaca istighfar sebanyak 3 kali, yaitu bacaannya Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibacanya sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua, membaca doa, yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ihram. Yang ketiga, membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, yang artinya Allah Maha Suci. Lalu yang keempat, membaca tahmid Alhamdulillah sebanyak 33 kali, yang artinya segala puji bagi Allah. Lalu yang kelima, membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali, artinya Allah Maha Besar. Setelah itu yang keenam adalah membaca tahlil, yaitu bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak sekutu baginya, dialah yang mempunyai segala kerajaan dan puja-puji, dia yang menghidupkan dan mematikan, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu selanjutnya doa setelah sholat. Tadi teman-teman sudah mengetahui zikir setelah sholat. Nah, sekarang doa, saat teman-teman zikir lalu kita berdoa. Doanya diantaranya, berdoa itu berarti permohonan atau permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab-azab dalam berdoa adalah menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, memulai dan menutup doa dengan memuji Allah, membaca hamdalah, dan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Khusyuk dan tenang dengan menyatakan kerendahan hati di hadapan Allah, menyederhanakan suara, tidak berteriak-teriak, meyakini bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya tidak mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahmi. Nah, teman-teman, doanya itu bagaimana? Contoh-contoh doa setelah sholat diantaranya doa untuk kedua orang tua seperti
Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Atau doa mohon dimudahkan, Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atau doa keselamatan dunia dan akhirat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan masih banyak lain. Atau doanya itu sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Misalnya teman-teman ingin mendoakan dengan bahasa teman-teman sendiri yang dapat teman-teman mengerti. Seperti teman-teman ingin berdoa, ya Allah mudah-mudahan mamaku diberikan rizki yang banyak. Jadi doanya sesuai dengan keinginan kita. Boleh seperti itu. Nah, dalam berzikir dan berdoa itu ada dua macam ya teman-teman, yaitu zikir dan doa yang dilakukannya secara pelan, yaitu namanya syir, dan zikir dan doa yang dilakukan keras, yaitu namanya zahar. Nah teman-teman, tata cara berzikir dan berdoa. Nah, bagaimana tata cara berzikir? Yaitu sebagai berikut. Meniat dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebaiknya menghadap kiblat. Lalu dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut, tidak berteriak-teriak, tidak berlebih-lebihan, maksudnya tidak teriak-teriak dalam keadaan berwudu. Nah, itu tata cara berzikir. Nah, sekarang tata cara berdoa adalah ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawali dan diakhiri dengan pujian kepada Allah dan Rasulnya, yakin dan penuh harap, merendahkan diri, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan dalam keadaan berwudu. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan Ibu tentang berzikir dan berdoa setelah sholat. Mudah-mudahan teman-teman sudah melakukannya ya, karena setiap hari teman-teman sudah melaksanakan sholat. Mudah-mudahan apa yang Bu Ella jelaskan kepada teman-teman dapat dipahami. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.